Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Destia Riani Liana Putri atau biasa dipanggil Putri. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan demonstrasi salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu, yaitu mata kuliah Riset Operasi dan Optimasi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diminta untuk dapat memahami dua hal, yaitu riset operasi itu sendiri dan optimasi. Juga mencoba beberapa perangkat lunak yang bisa membantu dalam memahami case study, baik itu di bidang engineering secara umum maupun dalam bidang teknik kelautan. Dalam mata kuliah ini, karena merupakan salah satu mata kuliah dasar di bidang engineering yang sering digunakan di beberapa bidang, maka kami juga sering mengintegrasikan dengan mata kuliah lain sehingga case-case yang nantinya disampaikan di kelas bisa lebih implementatif dilakukan oleh mahasiswa. Ada beberapa hal yang kami sampaikan di mata kuliah ini sesuai dengan CPMK dan juga kerangka atau konsep sub CPMK di setiap pekannya sesuai yang saya sampaikan berikut. Adapun beberapa tools yang bisa digunakan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam mata kuliah riset operasi dan optimasi, salah satu di antaranya adalah Excel, kemudian bisa dengan expert choice. Selain daripada itu, masih juga bisa menggunakan aplikasi bantuan menggunakan QM method atau qualitative method. Berikut adalah salah satu pekan di mata kuliah dari mata kuliah riset operasi dan optimasi yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kuliah ini wajib ya, mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib saya ampu sendirian. Jadi tidak tim meeting dan tidak ada dosen praktisi. Ini sebelum nanti kita masuk ke materi yang pertama, saya ingin seperti biasa ya, review apa yang akan kita pelajari selama satu semester. Sebelumnya untuk bahan evaluasi, kemungkinan akan saya buat tahunnya bukan ujian tertulis ini ya, karena RO itu sebenarnya paling mudah dipahami kalau kita yes ya, apa sifatnya. Jadi di sini memang saya tulisnya juga kuis, cuman bentuknya tidak selalu tugas dan bisa aja nanti dalam tugas itu case base atau presentasi seperti biasanya. Kurang lebih saya planning ada 6 evaluasi, cuman nanti dalam pelaksanaannya bisa menyesuaikan juga ya dengan tingkat pemahaman kita di kelas seperti apa. Kalau misalnya butuh lebih banyak evaluasi ya kita lakukan, tapi ya nggak usah banyak-banyak evaluasinya, sedikitnya aja, yang penting progresnya kita terukur. Seperti biasanya untuk evaluasi secara sub-PPMK, saya jarang ya kasih yang evaluasi semua sub-PPMK di satu evaluasi. Jadi kalau misalnya sudah saya evaluasi di penilaian sebelumnya, tidak akan saya ulangi gitu ya. Terkecuali berarti kalau memang penilaian sebelumnya tidak memenuhi atau dalam hal ini butuh revisi. Itu ini ya.
case-nya linear programming, linear itu termasuk integer programming. Ini bahasa-bahasanya orang optimasi gitu ya, harus karena memang kalau secara pokok bahasan gitu ya, harapannya kalau kalian sudah dapat mengoptimasi lalu di kemudian hari dengan tadi tambahan kemampuan dalam membuat bahasa pemrograman itu bisa disatukan. Nah, tapi nanti di ROO karena saya fokusnya bukan di membuat bahasa pemrograman, saya menggunakan beberapa tools software dalam hal ini untuk membantu kalian bisa menganalisis menggunakan pendekatan linear programming sampai decision table, decision tree, dan AAP. Ini terakhir tugas akhirnya senior kalian banyak menggunakan AAP karena memang salah satu tools untuk mengambil keputusan ya. Jadi ini kayak tulisan saya kelas kemarin ya, kayaknya nggak bersih. Itu ada beton sama briefcase. Nanti kita lihat ya apa bedanya optimasi dan operasi. Tapi secara umum operasi dan optimasi itu arahnya adalah perihal pengambilan keputusan. Mungkin memang kalau kalian punya teman anak teknik industri ya, mungkin kalau kalian cerita-cerita gitu ya, mereka mungkin juga pasti belajar tentang riset operasi dan optimasi karena basisnya memang mata kuliah ini itu diambil dari basis ilmu teknik industri. Nah, kenapa di teknik kelautan itu perlu operasi dan optimasi? Karena ini pengambilan keputusan. Ya. Kita sebagai seorang individu kan sering ambil keputusan ya. Apa contohnya? Kalau hujan pergi atau enggak? Nah, masuk kelas atau enggak itu ya? Hujan masuk kelasnya ya? Apalagi kira-kira? Makan siang kemana gitu ya? Sama lagi mau megang siapa dengan terbatas ya? Atau mungkin ada yang kos gitu ya? Kos di apa namanya? Di mana gitu ya? Ya, jadi dan sebenarnya sebagai individu kita sering ya dihadapkan oleh beberapa pilihan yang harus kita putuskan maunya apa. Biasanya kalian apa yang dilakukan? Milih makan deh. Apa yang kalian lakukan? Hah? Lebih pinang mana? Terus apa lagi? Yang tempatnya ya lebih dekat atau lebih bersih atau lebih enak yang mana? Harganya lebih murah atau habis kiriman atau habis pencairan gaji flash dan aja lah sekali-sekali gitu ya. Berarti apa? Dalam mengambil keputusan itu tadi ya, kalian ada beberapa faktor. Ada kalian punya keinginan atau dalam hal ini punya pilihan kan. Kalau keinginan itu sepertinya tidak bisa tahu pilihan. Terus dalam pilihan tadi untuk memilih kalian punya beberapa indikator gitu ya. Indikator atau apa tadi faktor penentu gitu ya. Berarti kan secara tidak langsung walaupun karena faktor penentunya sedikit kan ya, ibaratnya tadi ingin sama uangnya ada berapa ya, pasti lihat-lihat uangnya ada
cuma sedikit, walaupun pinginnya banyak pasti dibeli yang bisa mencukupi sama itu tadi, itu semudah itu. Tapi sebenarnya dalam pengambilan keputusan berarti kan ada metodenya gitu kan. Kalau kalian tadi berarti metodenya apa? Seleksi gitu ya, seleksi dan disikat gitu ya. Nah tapi kalau dalam konteksnya sebagai engineer di proyek gitu kan, ya yang memutuskan saat kalian dua gitu. Kalau kerjanya tim berarti kan harus bisa mengakomodir beberapa orang. Ini kalau sekarang kalian yang tim apa misalnya himpunan kan gitu ya, kan berarti harus bisa mengakomodir banyak orang. Nah, berarti sebenarnya di sini juga walaupun opsional ya, artinya melihat konteksnya berarti kan ada stakeholder ya. Stakeholder ini ya kalau keputusan pribadi berarti kalian sendiri, keputusan tim berarti stakeholdernya ya orang-orang yang ada di dalam tim itu ya, pihak-pihak yang terkait. Bisa itu internal, bisa juga eksternal. Nah, karena banyak dalam konteks engineering itu semakin banyak ini ya faktor yang diikutkan, oleh karena itu kita perlu adanya metode mengambil keputusan. Metode mengambil keputusan yang bergantung pada konteksnya. Jadi semua yang ada di sini yang tidak hanya AHP itu adalah metode yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nanti akan kita lihat ya satu-satu sesuai dengan bahan kajiannya per pekan bagaimana cara menggunakan tiap metode yang ada ini. AHP memang saya letakkan terakhir karena AHP ini secara kompleks dia lebih kompleks, lebih tinggi dan dia bisa mengakomodir banyak sekali stakeholder. Jadi dibandingkan dengan metode yang lainnya. Ini saya udah naruh ininya ya, tanggal-tanggalnya. Saya cek kemarin nggak ada tanggal merah. Jadi kita usahakan bisa bertemu tiap pekan ya sesuai jadwal supaya saya juga nggak ada tanggungan, kalian juga nggak males seminggu 2 kali pertemuan ya. Itu kontrak belajar ya sama seperti saya sebelumnya ya, maksudnya tidak terlalu banyak berubah. Artinya oh ya untuk mulai jam berapa ya? Tadi kita mulai jam 13.30 mungkin ya, karena kadang jam 2 kan jam 2 ya. Saya kalau kan itu jam 13 ini agak terlalu, mungkin kita mulai next pertemuan di 13.30 ya. Untuk ini yang lainnya kurang lebih aja masih sama, artinya seperti kedisiplinan. Kalau ada keperluan ya dan macamnya saya persilakan ya, termasuk juga ada evaluasi jika memang itu ada gitu ya, silakan cuman diinfokan gitu ya. Karena kalau enggak ya konsekuensinya saya tidak menerima ujian susulan ya. Selebihnya sama seperti barisnya saya biasanya. Sampai sini yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, jadi ini yang tadi sedikit kita ulas terkait konsep dasar pengambilan keputusan ya. Kita sering ya, tadi kalian sempat sudah menyampaikan bahwa sering dihadapkan dari beberapa pilihan yang harus mau diputuskan. Ini sangat sering kita hadapi, termasuk
kayak tadi saya mau kesini ya, makan dulu atau nanti makan, soalnya saya ngambil sisi 3-4 gitu. Bahkan tidak hanya level kita ya, anak kecil itu pasti juga ada harus memilih gitu ya. Ini pilihan mungkin dulu kalian milih jurusan gitu ya, perguruan tinggi. Habis ini mungkin yang ini udah milih-milih nanti mau kerja praktik di mana gitu ya. Yang habis ini proposal TA mau ngambil pembidangan apa gitu ya, dari TA-nya meneruskan yang KP atau cari lagi yang baru kayak gitu ya. Itu pasti akan kita hadapi gitu ya, mau tidak mau. Nah, sehingga ini sebenarnya secara definisi pengambilan keputusan itu adalah proses ya, yang kemudian ya dari proses itu outputnya adalah tindakan yang bisa dilakukan baik itu perorangan ya atau individu dan juga tim. Jadi walaupun misalnya di dalam sebuah perusahaan yang menyampaikan adalah bos besarnya gitu ya, bosnya atau manajernya atau ketua timnya, tapi itu sebenarnya ya sudah dimusyawarahkan gitu ya, sudah dibicarakan dengan metode tertentu, apakah musyawarah level organisasi gitu ya, atau kalau sifatnya teknis dengan metode-metode pengambilan keputusan gitu ya. Itu tuh sebenarnya adalah sebuah terjadi. Ini beberapa definisi yang kita bisa baca. Jadi kita mempertimbangkan apa sih maksudnya proses itu, kita mempertimbangkan di beberapa case, kita menilai gitu ya, sehingga tadi pilihannya tuh bisa kita ambil. Kadang yang menarik dalam pengambilan keputusan di riset optimasi dan operasi ya, kita tidak selalu memilih yang benar atau yang salah gitu. Tapi kita mencoba ya, dalam membuat pilihan ini itu sebenarnya kita memberikan alternatif yang dapat dilakukan. Jadi sebenarnya pilihan ini kadang dalam beberapa case disebutkan sebagai alternatif. Jadi seperti ini taksonominya ternyata di operation research itu di dalamnya ada quality assurance, ada project management, risk management, ya. Dari sini itu mungkin yang akan sering kita gunakan ya, kita melakukan itu biasanya project management, risk management ini. Quality assurance itu secara apa mungkin kita tidak ada, cuma nanti kalau teman-teman di dunia kerja mungkin bisa menghadapi juga quality assurance. Supply chain ini sebagian kecil, karena nanti banyak dipelajari teman-teman juga di technical district ya. Jadi tadi riset operasi yang kaitannya dengan decision making ya, atau pengambilan keputusan ya, sudah kalian sebutkan juga di awal bahwa ada alternatif ya, ada pilihan. Kemudian ada indikator itu biasanya ini interpersonal issue yang tadi belum kita sebutkan. Sebenarnya adanya ini uncertainty. Ketika ada pilihan-pilihan, misalnya tadi kalian mau makan siang gitu ya, jadi kalian mau makan siang di mana? Atau bahasa kita 17 apa menariknya di waktu itu? Oh iya, daripada waktu ya waktu 17 gitu, terus mana lagi pilihannya? Kalau makan sih yang juga ini ya, maksudnya yang ada yang parkirnya di rumah depannya ada ya, itu benar-benar sama. Ada 3 tuh ya, di sana bawa. Oh ada satu
harus mungkin saya sering biasa ya biasa. Ini kan rapidasinya kan tadi ya ada 4, kemudian itu kan pasti ada uncertainty-nya. Ada uncertainty-nya apa kira-kira? Ketidakpastian, uncertainty itu ketidakpastian. Kalau harga pasti enggak? Pasti. Nah, buka tutupnya ya. Buka tutupnya itu mungkin kalian nggak tahu ya. Jadwalnya kalau apa? Kalau Jumatan lambat. Oh ini menu pelayanannya ya. Pelayanan apa pas jam pelayanan, jadwal buka tutup apalagi ya. Hah? Tetap ya? Oh habis apa enggak? Iya, bisa punya hal itu ya. Atau mungkin sudah kalau lihat ke depan cuaca ya. Kalau hujan itu hujan males jauh. Nah itu termasuk di sini itu bisa di misalnya palungnya ini kadang jam segini habis, kadang mikir karena kita nggak hafal jam operasionalnya gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan sebagai acara di sistem ini. Jadi itu kemudian semakin banyak faktor-faktornya, maka semakin juga kompleks yang harus diperhatikan. Ya. Dan juga kalau makanan tadi kan nggak high risk lah ya. Maksudnya kalau misalnya nggak ada, berarti masih bisa cari yang lain yang serupa. Ya. Nah, juga sebenarnya ini ya. Programan matematis itu bagian dari optimasi, kemudian bila sisi ada simulasi, riset operasi itu bagian dari ini ya keseluruhannya model matematis. Jadi kalau ibaratnya kalian yang sekarang semester 5 atau 7 kan di awal udah belajar apa kalkulus, algoritma dan numeri, algoritma dan pemrograman, analisis numerik ya. Dan berapa tuh? Banyak sekali yang matematika yang dibaca dia. Itu kan harusnya berarti kalian sudah familiar terhadap model matematis. Ya. Nah sekarang model-model matematis kalau kalkulus kan isinya apa? Variabel sama tidak? Variabel persamaan, ini persamaan ini samanya di mana? Atau tadi yang algoritma kan udah ibaratnya mengerti sebenarnya secara BDN atau bahasa pemrograman, walaupun mungkin kayak kalau penerapannya mungkin tidak 100%. Dengan model sudah kalian terima di semester sebelumnya itu berarti sekarang kita coba yang lebih spesifik, artinya kita gunakan bahasa pemrograman, bahasa matematika itu ke dalam yang lebih ibaratnya keseharian ya, ke dalam studi-studi kasus itu seperti apa. Makanya walaupun basisnya RO itu adalah matematis, tapi seharusnya itu tidak susah gitu, karena yang didasarkan itu adalah studi kasus yang ada di keseharian. Memang harus banyak ini ya, nanti mencoba melogikakan studi kasusnya. Mudah kan sudah ini pakai program soalnya saya bisa hitung manual tuh. Ini sebenarnya sudah saya tulis di RPS ya, atau rencana pembelajaran semester, bahwa kurang lebih dalam 16 pertemuan ini kita akan membuat dari 7 teknik pengambilan keputusan dalam RO, mulai dari linear programming, integer, goal programming, non-linear, descriptive analisis, tree analisis nih banyak ya, ada yang table, ada yang ini bagian sebenarnya, yang maksudnya pakai tabel atau pakai kompon. Jadi kita lihat apa bedanya. Sama yang terakhir ini yang sering digunakan
dan ketemu lagi bulan depan. Dan itu dari saya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain memberikan pembelajaran melalui aktivitas luring atau di kelas, kami juga menyiapkan segala bentuk materi pembelajaran dan juga capaian yang harus dilaksanakan mahasiswa dengan melalui Learning Management System kami, LMS, sehingga dengan ini mahasiswa akan dengan mudah mengakses segala materi perkuliahan, juga melakukan presensi. Salah satu yang menjadi referensi dari mata kuliah ini juga merupakan hasil dari penelitian dosen, yaitu mengintegrasikan bagaimana mata kuliah perancangan pelabuhan atau struktur pantai ke dalam mata kuliah riset operasi optimasi. Sehingga di akhir perkuliahan harapannya mahasiswa dapat dengan lebih baik memahami bagaimana mengimplementasikan mata kuliah atau riset operasi dan optimasi ini ke dalam bidang teknik kelautan. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.